Tahukah kamu ada apa pada tanggal 21 Februari? Tanggal 21 Februari adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Mengapa tanggal tersebut dijadikan Hari Peduli Sampah Nasional? Nah, karena pada tanggal 21 Februari 2005 terjadi peristiwa besar di TPA Leuwi Gajah Cimahi, yaitu peristiwa longsoran sampah yang disertai suara ledakan keras. Pada hari naas tersebut, hujan sangatlah deras mengguyur TPA Leuwi Gajah. Akibatnya, konsentrasi gas metana meningkat sehingga pada jam 2 malam terjadi ledakan dan suara gemuruh yang dahsyat. Dan timbunan sampah setinggi 60 meter itu pun runtuh dan longsorannya menimbun kampung dan lahan pertanian di sekitarnya, sehingga menelan korban 157 jiwa. Maka peristiwa tersebut menjadi bencana nasional dan diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, coba lihat gunungan sampah ini. Betapa tidak akan menelan korban jika gunungan ini longsor dan menimbun penduduk sekitarnya. Oh, jadi ledakan itu akibat gas metana ya? Gas metana itu apa sih? Kok bisa ada di timbunan sampah? Sampah organik, terutama sampah sisa makanan yang kerap menumpuk di tempat pembuangan sampah, menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biaknya bakteri. Bakteri kemudian melakukan dekomposisi aerobik dan menghasilkan sedikit gas metana. Namun, jika terus ditumpuk-tumpuk, menyebabkan sampah menjadi anaerob atau sedikit juga kekurangan oksigen. Maka, bakteri penghasil metana mulai menguraikan sampah organik ini, sehingga menghasilkan gas metana dalam jumlah besar. Tekanan gas yang besar dari dalam, sementara tumpukan sampah yang menggunung menghalanginya. Lama-kelamaan, maka terjadilah ledakan itu. Gas metana ini baunya sangat menyengat dan menyebabkan timbunan sampah menjadi sangat bau karenanya. Oh, jadi tumpukan sampah organik itu ya sumber diproduksinya gas metana. Pantas setiap kali truk sampah lewat, baunya menyengat banget. Ya, itulah sampah organik. Dalam keadaan anaerob menghasilkan gas metana, sehingga kalau gunungan sampah terbakar pun menjadi sulit untuk dipadamkan. Oh iya, lagian hampir di setiap daerah terdapat tempat pembuangan sampah. Pantas sering terdengar TPA terbakar di berbagai daerah. Jadi itu semua karena tumpukan sampah organik ya? Ya, coba perhatikan gambar ini. Sekitar 60% komposisi sampah adalah sampah organik. Sebagian besar berasal dari rumah tangga yang didominasi oleh sampah sisa makanan. Jadi bagaimana dong agar kita bisa mengurangi sampah organik di TPA? Nah, bagaimana? Adakah yang tahu atau yang punya ide untuk hal ini? Ya, janganlah kita membuang sampah organik ke tempat sampah kita yang akan diambil, dikumpulkan oleh petugas sampah dan dibuang ke TPA. Tapi, hampir setiap rumah tangga membuang sampahnya ke tempat sampah mereka. Ya, mulai sekarang Mama jangan buang sampah organik ke tempat sampahnya dong. Tapi kan sampah rumah tangga itu selalu ada dihasilkan setiap harinya, jadi harus dibuang kemana? Nah, benar sekali ya. Mulai sekarang, jangan lagi membuang sampah, terutama sampah organik, ke petugas sampah. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan sampah organik di rumah masing-masing. Ibu akan tunjukkan caranya. Ada beberapa cara mengolah sampah organik yang bisa dilakukan di rumah masing-masing.
yaitu dengan mengelola sampah makanan kita. Bagaimana caranya agar makanan tidak banyak terbuang? 1. Habiskan makananmu. 2. Beri makan orang yang membutuhkan. 3. Beri makan hewan. 4. Tanam kembali sisa tumbuhan yang masih bisa ditanam. 5. Pengomposan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. An Sa'd bin Abi Waqqas an abihi an Nabi SAW qala innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadzifun yuhibbun nadzafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jawad, fanaddifu abniyatakum. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan senang kepada kedermawanan. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu. Selain itu, Rasulullah SAW mendorong kita untuk menanam sebanyak mungkin tanaman dan pepohonan. Dengan begitu akan terjadi perbaikan lingkungan dan menyediakan sumber-sumber penghidupan bagi banyak makhluk hidup. Cara selanjutnya adalah dengan pengomposan. Pengomposan sangatlah mudah. Tanah adalah tempat pengembalian sisa konsumsi. Di dalam tanah banyak sekali bakteri pengurai yang mampu memakan bahan organik dengan cepat. Semua dikembalikan lagi ke tanah menjadi nutrisi bagi bumi. Bumi yang ternutrisi menyebabkan rantai makanan dapat terus berjalan sehingga kehidupan akan berlanjut. Tanah yang ternutrisi akan subur dan bisa menumbuhkan tumbuhan sebagai makanan bagi makhluk hidup lainnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Karena itu kita bersyukur dengan anugerah Sang Maha Pencipta berupa tanah yang bisa menelan sampah organik dari tanah dikembalikan lagi ke tanah. Kita harus terlibat dalam pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan tanah. Pengomposan pakai karung. Pertama yaitu bahan. Karung, tanah, sampah organik, daun kuning kering, tali. Yang kedua caranya, pertama, siapkan karung bekas. Isi dasarnya dengan tanah sekitar 10 cm, ratakan. Kedua, masukkan sampah organik. Ketiga, tutup atau lapisi sampah organik dengan tanah kembali. Keempat, kemudian tutup karung dengan tali dan simpan di tempat kering tidak kena hujan. Kelima, jika masih memungkinkan dan ada lagi sampah organiknya, maka bisa dimasukkan kembali ke dalam karung dan lapisi lagi dengan tanah atau daun kering. Keenam, demikian sampai
karung penuh dan biarkan 1 atau 2 bulan sampai menjadi tanah humus. Jika karung disimpan dalam ember, maka menjadi kompos, karung, ember, dan kompos. Composting Takakura. Yang pertama, bahan sampah organik rumah tangga, kompos, skop pengaduk, bantal sekam, EM4 atau biomol, air, kardus bekas, kain penutup, keranjang berongga. Yang kedua, cara pembuatan. 1. Masukkan dus ke dalam keranjang. Buatlah dus melapisi seluruh dinding dan dasar dari keranjang tersebut. 2. Masukkan bantal sekam ke dasar keranjang dan ratakan. 3. Masukkan kompos sepertiga keranjang dan ratakan. 4. Potong kecil-kecil sampah organik dan campur dengan EM4 serta aduk rata. 5. Kemudian masukkan sampah organik ke dalam keranjang sampai hampir penuh dan ratakan. 6. Tutup dengan kompos di atasnya dan ratakan. 7. Tutup kembali dengan bantal sekam dan ratakan, tutup dengan kain dan tutup keranjang. 8. Kemudian simpan di tempat yang punya sirkulasi baik dan teduh. Pengomposan serasah daun kering ada 2 cara, bisa tertutup atau terbuka. Jika tertutup, masukkan ke dalam kantong plastik dan ikat simpan di tempat teduh. Jika terbuka, kumpulkan serasah di tempat teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan lubang resapan biopori yang berjarak antara 50 sampai 100 cm. Dan ini adalah alat-alat untuk membuat biopori. Membuat biopori. Pertama, tentukan lokasi biopori yang akan dibuat. Pastikan tidak membuat lubang biopori di sekitar sumur atau sumber mata air lain. 2. Siram lokasi biopori menggunakan air agar tanah menjadi lunak dan lebih mudah dilubangi. 3. Lubangi tanah dengan linggis atau bor biopori dengan kedalaman 50 sampai 120 cm atau sesuaikan dengan tinggi pipa PVC. Usahakan agar lubang tegak lurus atau tidak miring. 4. Buat lubang biopori lain. Pastikan jarak antar lubang biopori minimal 50 cm. 5. Masukkan pipa PVC ke dalam lubang biopori. Pipa PVC ini berfungsi untuk menghindari ambruknya tanah yang telah kita lubangi. 6. Pasang penutup biopori. Kemudian biopori siap untuk digunakan. Setelah lubang resapan biopori siap digunakan, kita bisa mulai memasukkan sampah organik seperti sampah rumah tangga dan daun kering ke dalamnya. Caranya: 1. Isi lubang biopori secara bertahap. Misal, 1 minggu sekali hingga lubang terisi penuh. 2. Diamkan lubang biopori yang sudah penuh selama 2-3 bulan. Ketiga, sampah organik di lubang biopori siap menjadi kompos biopori yang siap digunakan. Mulai sekarang, selesaikan sampah organik di rumah masing-masing. Tidak usah buang ke tukang sampah ya. Bantu bumi menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah organik yang dapat menimbulkan bencana. Namun, sebaliknya dengan memanfaatkannya menjadi kompos. Mengolah sampah sendiri itu keren abis.